Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cuaca pada malam ini terang benderang. Karena pada waktu yang lalu, Ahad yang lalu hujan sehingga tidak bisa berangkat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang semakin menguatkan iman kita, ilmu yang menghasilkan amal-amal soleh, ilmu yang menuntun kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan di akhirat kita ditempatkan di dalam jannahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan yang lalu tentang keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu adalah ciri khas orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala akan bisa merasakan manisnya iman, merasa senang ketika melakukan ibadah kepada Allah, dan juga di akhirat kelak orang yang cinta karena Allah akan mendapat naungan dari naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka pada malam ini kita lanjutkan hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulul jannata, bahwasanya kamu tidak akan masuk surga," kata Nabi. Hatta tu'minu, sehingga kamu beriman, keyakinannya mantap, imannya kuat, yang menghasilkan amal-amal soleh. Ini merupakan syarat masuk surga. Sehingga orang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masuk surganya ada yang masuk surga lebih awal, ada tengah-tengah, ada juga masuk surga paling akhir. Tapi orang yang ada iman di dalam hatinya, ada harapan untuk masuk surga. Kemudian kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu, bahwasanya kamu tidak akan sempurna imannya kalau tidak saling menyintai antar sesama kaum mukminin.
Sehingga sifat orang mukmin antara satu dengan yang lain hendaklah saling menyintai. Karena Nabi menggambarkan orang mukmin itu ibarat satu tubuh. Kalau ada anggota badan yang sakit, anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Dan Allah juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwasanya orang mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga iman itu akan sempurna ketika iman itu dilandasi saling menyintai karena Allah. Lalu bagaimana caranya agar saling menyintai karena Allah sehingga imannya tambah kuat? Maka kata Nabi, awala adullukum ala say'in idza fa'altumuhu tahabattum, maukah aku tunjukkan kepadamu atas sesuatu amalan, jika kamu mengerjakannya maka akan terjadi saling menyintai di antara kamu, kata Nabi, yaitu afsus salam bainakum, hendaklah kamu menyebarkan salam di antara kamu. Nah, ini ternyata mengucapkan salam itu bisa menimbulkan sifat saling menyintai. Di samping juga orang yang mengucapkan salam mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ketika dia mengucapkan salam, berarti dia mendoakan keselamatan kepada orang yang disalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dia telah mendoakan keselamatan dan juga mendoakan rahmat Allah selalu tercurah dan juga keberkahan Allah. Nah, ini kata Nabi, mengucapkan assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullah 20. Kalau ditambah wabarakatuh 30. Makanya ucapan salam ini di samping menghasilkan rasa cinta, salam ini tidak boleh diucapkan kepada orang kafir. Karena orang kafir, walaupun didoakan selamat, dia tidak akan selamat. Karena dengan kekafirannya itu menyebabkan dia celaka. Sehingga kata Nabi, janganlah kamu mengucapkan salam kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu adalah orang kafir. Lalu bagaimana jika ada orang kafir yang mengucapkan salam? Maka kata Nabi, jawablah wa'alaikum. Artinya apa? Kalau memang dia tulus mendoakan keselamatan, wa'alaikum. Begitu juga kepadamu. Sehingga apa? Mungkin dia akan diselamatkan oleh Allah, dia dapat hidayah, lalu masuk Islam. Tapi kalau dia tidak tulus, bahkan dia punya niat yang buruk, sebagaimana orang Yahudi kalau ketemu dengan Nabi seolah-olah mengucapkan salam padahal mendoakan kecelakaan, yaitu dengan suara yang dibindengkan, suara yang diselewengkan, yaitu assalamualaikum. Ya, asam itu artinya binasa atau celaka. Lalu oleh Aisyah dijawab waalaikumsalam. Begitu juga kamu mudah-mudahan celaka. Lalu ditegur, wahai Aisyah, janganlah kamu mengucapkan begitu. Lalu kata Aisyah, wahai Nabi, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkan oleh orang Yahudi tersebut? Tapi kata Nabi, wahai Aisyah, cukup kamu menjawab dengan waalaikum, yaitu atas kamu. Nah, ini artinya ketinggian akhlak Nabi. Membalas orang yang berbuat jelek kepadanya, tidak dibalas dengan kejelekan, tapi Nabi mengembalikan kalau memang doa itu jelek, ya jelek itu untuknya. Tapi kalau doa itu baik, maka kebaikan itu juga untuknya. Karena amal perbuatan itu pada hakikatnya adalah kembali kepada pelakunya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari hadis ini bisa diambil pelajaran yang pertama, bahwasanya syarat untuk bisa masuk surga itu adalah harus iman. Makanya di surat Al-Hijr ayat 2, orang yang tidak beriman kepada Allah
itu sangat menyesal. Mengapa dulu hidupnya ketika di dunia tidak mau beriman kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, rubama yawaddul ladzina kafaru laukanu muslimin. Bahwasanya orang-orang kafir itu sangat menginginkan andai ketika hidup di dunia ini dalam keadaan Islam. Ya, kalau disebut Islam berarti juga iman. Kenapa? Karena Islam ketika disebut sendirian itu maksudnya juga iman. Begitu juga orang iman berarti dia juga orang Islam. Sehingga sinonim. Tapi kalau iman dan Islam itu disebut bersamaan, disebut iman juga disebut Islam, maka iman itu adalah keyakinan, amalan hati, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada takdir. Sementara Islam itu adalah amalan lahir yang tampak mata seperti sholat, puasa, zakat, haji. Makanya rukun iman 6, rukun Islam 5. Itu ketika disebut secara sendiri-sendiri, iman itu keyakinan, sementara Islam itu perbuatan. Tapi kalau disebut sendirian, maka Islam itu iman, iman juga Islam. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini memberikan pelajaran juga, keimanan seseorang tidak akan sempurna kecuali ia menyintai saudaranya sesama mukmin sebagaimana cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi orang mukmin itu karena cintanya kepada saudaranya, dia berbuat baik kepada orang lain sebagaimana dia senang kebaikan itu ada pada dirinya. Begitu juga dia tidak suka menyakiti orang lain sebagaimana dirinya tidak suka disakiti. Itu adalah batasan minimal. Batasan minimal ketika orang itu cintanya karena didasari iman, didasari karena Allah. Bahkan sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, lebih-lebih lagi kalau dalam urusan dunia, dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Sebagaimana orang Ansor, orang Madinah, itu sangat mengutamakan orang-orang Islam yang dari Makkah, orang Muhajirin dalam urusan dunia, walaupun dirinya sangat membutuhkannya, sehingga Allah memuji mereka dengan menurunkan ayat dalam surat Al-Hasr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Bahwasanya mereka orang-orang Madinah, yaitu sahabat Ansor, lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin sekalipun diri mereka itu sangat membutuhkannya. Lalu Allah puji, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa mengatasi kekikiran yang ada di dalam dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya mengucapkan dan menyebarkan salam itu adalah salah satu sebab terwujudnya saling menyintai karena Allah. Walaupun orang yang disalami misalnya tidak suka, tapi kita ucapkan salam terus-menerus, lama-lama kebencian yang ada dalam dirinya itu akan hilang. Apalagi di samping salam dengan ucapan Assalamualaikum, ditambah dengan salam kedua, tangannya berjabatan tangan. Kenapa kata Nabi? Karena dengan berjabatan tangan itu di samping juga sama menimbulkan kasih sayang, menghilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa dendam yang ada di dalam hati. Nah ini diantara untuk menyempurnakan keimanan sehingga timbul kasih sayang, kata Nabi, yaitu dengan
menyebarkan salam, mendoakan salam secara ucapan, secara perbuatan, dia juga menyebarkan keselamatan sehingga tidak merugikan terhadap orang lain. Kemudian juga salam hanya diucapkan kepada orang Islam saja, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Dalam hadis lain, Nabi memberitahukan dalam mengucapkan salam adalah orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang berhenti tidak berjalan. Begitu juga orang yang jumlahnya banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit. Yang muda memberikan salam kepada yang tua. Nah, ini diantara adab ketika mengucapkan salam. Kemudian juga dalam hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Bahwasanya ada seorang laki-laki berkunjung kepada saudaranya, yaitu saudara seiman yang ada di daerah lain. Jadi dia keluar dari kampungnya untuk bisa menemui temannya tadi karena Allah, semata-mata karena mengharap ridho Allah. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghadang laki-laki yang berkunjung ke saudaranya karena Allah tadi di tengah jalan. Sehingga malaikat ini menjelma menjadi manusia biasa. Setelah dia menjelma menjadi manusia biasa, lalu dia menghadang, lalu bertanya, "Wahai fulan, kamu mau pergi kemana?" "Oh, saya mau pergi ke saudaraku karena Allah yang ada di desa sana." Lalu ditanya, "Apakah kamu dapat keuntungan dari ziarahmu ke tempat saudaramu karena Allah tersebut?" "Tidak. Hanya saya cinta kepadanya karena Allah. Karena dia adalah orang baik, karena dia adalah orang yang rajin ibadah, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Itu yang membuat saya cinta kepadanya." Lalu dia pun memberitahu, "Sebetulnya saya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghadangmu dan menanyakan tentang tujuanmu. Ternyata kamu cinta karena Allah. Maka aku beritahukan kepadamu bahwasanya Allah pun cinta kepadamu." Nah, ini berarti juga keutamaan cinta karena Allah, orang itu akan dicintai oleh Allah. Sehingga cinta karena Allah itu adalah bagian daripada iman yang akan bisa melindungi pelakunya dari adab Allah. Sehingga dari hadis ini pun bisa kita ambil pelajaran, orang yang menyintai orang lain karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah, sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dia akan selamat dari azabnya. Kemudian doa agar cinta Allah dan dicintai oleh Allah diantaranya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku cinta kepadamu dan agar aku cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu. Jadi kita mohon agar kita itu cinta kepada Allah dan kita mohon kepada Allah supaya kita juga cinta kepada orang lain yang orang lain itu cinta kepada Allah. Bahkan ada wal amalalladzi yuballihuni hubbaka, dan sampaikan kepadaku amal-amal
yang bisa menjadikan aku cinta kepadamu. Misalnya seperti tadi, mengucapkan salam, menyebabkan saling menyintai, sehingga dicintai oleh Allah. Atau kalau dalam Quran banyak, misalnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang tawwabinya banyak bertobat, banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu sebanyak-banyaknya. Itu juga mendatangkan cinta Allah. Orang yang menjaga badannya suci, misalnya, sehingga setiap dia batal, dia berusaha berwudu. Walaupun tidak sholat, itu sunnah hukumnya. Jadi, kalau wudu ketika tidak sholat, hukumnya wajib, karena sholat itu tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Nah, kalau hadas kecil berarti wajib berwudu. Tapi kalau nganggur-nganggur wudu, maka itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan misalnya, tadi maghrib sudah berwudu, dan tidak batal. Mau sholat isya, langsung sholat boleh. Tapi kalau dia wudu lagi, juga boleh. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Dan Nabi setiap batal atau setiap buang hajat, misalnya kencing, setelah cebok, mesti Nabi menyusulnya dengan berwudu. Nah ini juga Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, menjaga kesucian dirinya. Begitu juga misalnya Allah itu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang suka berbuat baik, suka melakukan amal soleh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu cinta kepada orang yang takwa. Ini adalah amalan-amalan yang bisa menjadikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga usaha dari diri kita agar kita itu cinta kepada Allah. Apa tanda-tandanya? Kalau kita itu cinta kepada Allah, kita itu rindu untuk selalu melakukan komunikasi dengan Allah. Seperti hadis kemarin, 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan mendapat naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu diantaranya adalah orang yang menyintai kepada orang lain karena Allah, orang yang hatinya selalu rindu ke masjid, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah merupakan tanda-tanda. Kemudian juga dalam hadis berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, kedua-duanya adalah sahabat, baik Barra' maupun Azib. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Barra' mendengar hadis ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala fil ansor. Nabi pernah bersabda tentang keutamaan sahabat Ansor, keutamaan orang-orang Madinah yang telah berkorban dengan hartanya dan jiwanya untuk membela Nabi. Mereka berbaiat, ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah kedua, bahkan tidak ada peperangan-peperangan yang mereka hendak membunuh Nabi, kecuali orang Ansor membela Nabi, bahkan nyawanya pun dia kurbankan. Nah, maka Nabi akhirnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang Ansor. Kata Nabi, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah orang cinta kepada orang-orang Ansor kecuali mereka adalah orang yang beriman. Kalau orang itu tidak beriman, tidak mungkin tumbuh rasa cinta kepada orang Ansor. Wala yubghiduhum, begitu juga tidak benci kepada orang Ansor illa munafikun, kecuali orang munafik. Man ahabbahum ahabbahuwa, barang siapa yang cinta kepada orang Ansor, Allah pun akan cinta kepadanya. Wa man abghadahum abghadahuwa, barang siapa yang benci kepada orang Ansor, maka Allah pun benci kepada mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim.
Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang imannya sudah teruji. Mereka adalah orang-orang yang sudah diakui kebersihan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga jelas pembelaannya terhadap Islam, sehingga Allah menjunjung tinggi derajat mereka. Begitu juga orang muhajirin, seperti Allah jelaskan di surat Taubat ayat 100. Yaitu Allah menyatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor. Orang-orang yang dahulu di dalam beriman, baik itu dari kalangan muhajirin maupun orang ansor, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang Ansor. Siapa yang cinta kepada mereka, Allah pun cinta kepadanya, dan siapa yang benci kepada mereka, Allah pun akan benci kepada mereka. Lah, kalau sekarang orang Ansor sudah tiada misalnya, yang ada tinggal sejarahnya. Sejarah tertulis di kitab-kitab hadis, nah itu pun rasa senang kepada kita tetap harus ada. Misalnya ketika kita punya bayi misalnya, daripada sulit-sulit memberi nama, apalagi kadang-kadang orang memberi nama-nama artis misalnya, atau bintang sepak bola misalnya, dan lain sebagainya. Nah, alangkah baiknya kalau kita itu mengambil nama-nama para sahabat. Kenapa? Karena cinta kepada mereka menyebabkan dicintai oleh Allah. Dan kalau benci kepada mereka menyebabkan dibenci oleh Allah. Walaupun memberi nama-nama yang lain juga boleh saja. Yang penting nama itu tidak menggunakan nama Allah. Kalau menggunakan nama Allah, misalnya punya anak diberi nama Allah, atau diberi nama Rahman, atau diberi nama Rahim, itu tidak boleh. Sehingga harus dimudhofkan. Misalnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, nah itu baru boleh. Kemudian yang kedua juga tidak menggunakan nama jelek, nama iblis, nama Fir'aun, nama Abu Lahab, nah itu tidak boleh. Sebab apa? Karena mereka itu adalah orang yang jelas dicap oleh Allah sebagai ahli neraka. Sehingga kita jangan sampai memberi nama orang-orang yang sudah jelas ahli neraka, supaya tidak menyerupai. Atau nama-nama setan. Atau nama-nama yang artinya jelek. Nah, itu pun juga tidak boleh. Karena apa? Dalam nama itu mengandung doa. Kemudian juga dari hadis tadi memberitahukan kepada kita keutamaan orang yang lebih dahulu beriman. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang baik semuanya, tidak ada yang jelek. Kenapa? Karena mereka lebih dahulu di dalam beriman. Bahkan perjuangan Islam itu adalah karena jasa-jasa mereka. Sehingga semakin dulu, semakin baik. Tapi semakin jauh dari Nabi, maka secara umum itu adalah semakin jelek. Sehingga Nabi itu pernah menyatakan, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman, ya satu masa atau suatu waktu, kecuali setelahnya lebih buruk daripada awalnya. Tapi kalau secara perorangan bisa saja orang yang hidup di zaman ini bisa lebih baik daripada orang dulu. Itu bisa saja secara perorangan. Ya misalnya kalau di kalangan tabi'in itu ada Uwais Al-Qarni, doanya selalu dikabulkan oleh Allah karena dia sangat berbakti kepada ibunya misalnya, sehingga dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemudian juga dalam hadis lain diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat yang pakar dalam bidang fikih, sehingga dia termasuk orang yang menggagas ijtihad di dalam Islam. Karena ketika dikirim, Nabi tanya, "Hei Mu'ad, nanti kalau kamu
ada masalah-masalah bagaimana kamu memutuskan? Wahai Nabi, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Nabi tanya lagi, kalau dalam Quran tidak ada, saya akan memutuskan dengan hadis. Kalau dalam hadis tidak ada, maka saya akan berijtihad. Berijtihad yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan hadis Nabi. Sehingga Nabi merasa lega. Nabi merasa senang, bersyukur kepada Allah, karena tindakan yang diambil oleh Mu'adz bin Jabal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi. Nah ini para ulama menganggap sahabat Mu'adz bin Jabal ini termasuk orang yang pakar dalam bidang fikih. Kemudian Mu'adz mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis qudsi, al mutahabuna fiya, bahwasanya orang yang saling menyintai karenaku, artinya cintanya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itu oleh Allah Subhanahu wa taala lahum manabiro min nurin, nanti akan mendapatkan mimbar-mimbar, ya, seperti mimbar yang baru ini, bahkan lebih mewah lagi. Kenapa? Karena apa yang diceritakan Nabi tentang hari kiamat kelak itu tidak bisa disamakan dengan apa yang ada di dunia ini. Hanya namanya saja yang sama tapi hakikatnya beda. Kata Nabi, mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khotoro ala qalbi basar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dilintas di hati, bahkan di hayal-hayal pun tidak bisa. Saking indahnya, saking bagusnya. Nah itu mimbarnya terbuat dari cahaya, yuhtihimul annabiyuna wasyuhada. Bahkan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang dari kalangan para nabi itu menginginkan untuk mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya tadi, saking mulianya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, waqala hadisun hasanun sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini derajatnya adalah hasan dan sahih. Ya, sehingga dari hadis ini pun menjelaskan keutamaan lain orang yang saling menyintai karena Allah adalah dia akan memperoleh kehormatan, mendapatkan mimbar-mimbar yang sangat indah yang terbuat dari cahaya. Keinginan para nabi dan orang-orang yang mati syahid untuk memperoleh kebaikan seperti orang yang saling menyintai karena Allah tidak berarti mereka lebih baik. Artinya orang yang saling menyintai lebih baik daripada nabi, lebih baik daripada orang mati syahid. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah sebaik-baik manusia adalah para nabi. Kemudian ini hanya untuk menerangkan tentang keutamaan orang yang saling menyintai karena Allah. Ya, bahkan Nabi sendiri pernah bercita-cita tentang orang mati syahid, misalnya saya kepingin perang lalu terbunuh, lalu dihidupkan lagi, perang lagi terbunuh, lalu dihidupkan lagi, ikut perang lagi, terbunuh lagi. Ya. Itu maksudnya adalah menunjukkan ketinggian orang yang berjuang di jalan Allah lalu dia gugur mati syahid. Begitu juga di sini Nabi menginginkan mimbar dari cahaya yang diberikan kepada orang yang saling menyintai karena Allah. Begitu juga orang mati syahid itu bukan berarti lebih mulia, tapi karena kemuliaan, keutamaan orang yang saling menyintai karena Allah. Kemudian juga orang yang cinta karena Allah itu disuruh mengungkapkan
Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Karimah Mikdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anin Nabi qala idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu. Kalau seorang cinta kepada orang lain, hendaklah ia mengkhabarkannya, memberitahukannya. Sebab kalau tidak diberitahu, dia tidak akan tahu. Bahkan Nabi sendiri itu juga cinta kepada sahabat Mu'ad bin Jabal tadi. Lalu kata Nabi kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, demi Allah saya itu cinta kepadamu. Ya, jadi cintanya Nabi itu diungkapkan kepada Mu'ad. Kemudian karena itu wahai Mu'ad, aku pesan kepadamu, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa setiap habis sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, selalu membaguskan ibadahku kepadamu. Nah ini doa yang diajarkan kepada Mu'ad supaya jangan sampai ditinggalkan. Nah, pesan Nabi kepada Mu'ad termasuk juga kepada kita. Kita pun jangan sampai lupa untuk membaca doa ini setiap habis sholat. Para ulama memahami ada dua. Ada yang mengatakan di belakang sholat itu maksudnya adalah setelah tasahud akhir. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, selesai sholawatnya baru membaca doa. Di antaranya doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, di samping doa-doa lain. Kemudian bisa juga doa ini diucapkan selesai sholat, yaitu salam. Setelah salam, baca istighfar, dan lain-lain, termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu doanya diantaranya adalah doa ini. Dua-duanya boleh. Jadi boleh di dalam sholat, bahkan seandainya kita baca di saat sujud pun, itu pun juga boleh. Tapi intinya, kita mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Kemudian dalam hadis lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anna rajulan kana indan Nabi. Ada seorang laki-laki duduk di sisi Nabi. Kemudian famarra bihi, tiba-tiba ada orang lain lewat di depannya. Lalu orang yang duduk di sisi Nabi tadi berkata kepada, wahai Nabi, saya suka kepada orang itu. Lalu kata Nabi, apakah kamu sudah memberitahu? Belum. Kalau begitu kata Nabi, aklimhu, hendaklah kamu beritahu. Akhirnya dia pun lari menyusul lalu memberitahu, wahai fulan, inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku senang kepadamu karena Allah. Akhirnya orang yang disenangi tadi menjawab, ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Karena kamu cinta kepadaku karena Allah, semoga Allah pun menyintaimu sebagaimana kamu menyintai aku. Nah ini artinya kalau diungkapkan, akhirnya dia dapat doa. Dapat doa dari orang yang dicintai, semoga Allah pun juga menyintai kamu. Nah, ini barangkali hadis-hadis yang kita baca tentang keutamaan cinta karena Allah. Mungkin ada pertanyaan sebelum adzan, dipersilahkan. Ya, ada lagi yang terloncat, tidak terbaca di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan
Ya, diriwayatkan oleh Abi Idris Al-Haulani. Abu Idris Al-Haulani ini ketika berada di Syria, yaitu di Damaskus, dia memasuki masjid yang ada di kota Damaskus tersebut. Kemudian di masjid tersebut ada seorang pemuda yang dikelilingi oleh banyak orang. Diperhatikan oleh Abu Idris Al-Haulani tadi, setiap ada masalah-masalah, orang selalu bertanya kepada pemuda tadi. Kemudian jawabannya akan selalu diikutinya. Sehingga Abu Idris ini penasaran. Penasaran lalu tanya, siapa pemuda ini? Ternyata pemuda itu adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Makanya tadi Mu'ad bin Jabal itu adalah seorang sahabat yang pakar dalam bidang agama, fikih. Kemudian falam maka naminal hodi, sehingga Abu Idris Al-Haulani tadi kepingin bertemu langsung dengan Mu'ad bin Jabal tadi. Sehingga dia dalam hati, besok pagi saya akan berangkat lebih dulu ke masjid sini. Sehingga bisa ngobrol, bisa tanya-tanya kepadanya. Tapi besoknya ketika pagi-pagi dia ke masjid, Mu'ad bin Jabal sudah lebih dulu berada di masjid dan beliau sedang melakukan sholat. Ya mungkin sholat tahiyatul masjid atau apa. Sehingga dia tunggu sampai Mu'ad selesai sholat. Setelah selesai, lalu dia mendatangi, lalu mengucapkan salam, fasalamtu alaihi. Saya pun mengucapkan salam kepadanya. Summa qultu, lalu aku pun berkata kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka lillah. Demi Allah, saya cinta kepadamu karena Allah. Faqala, lalu Mu'ad bertanya balik kepada Abu Idris Al-Haulani tadi, Allahi, betul kamu cinta kepadaku karena Allah? Fakultu, Allahi, betul aku cinta kepadamu. Kan diulang-ulang sampai 3 kali. Betul kamu cinta kepadaku karena Allah? Iya betul. Nah, akhirnya oleh Mu'ad dijawab, absyir, bergembiralah kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya. Wajib aku menyintai orang yang cinta kepada orang lain karenaku. Jadi hadis ini walaupun lafadznya beda-beda, intinya sama, yaitu orang yang cinta karena Allah, dia akan dicintai oleh Allah. Kemudian wal mutajalisi nafiyya. Begitu juga ketika dia duduk, misalnya duduk di majelis taklim, pengajian, itu juga karena Allah akan cinta kepadanya. Wal mutazawirina fiyya. Begitu juga orang yang saling berkunjung, ya saling menziarahi karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan juga orang-orang yang saling menolong, ya saling membantu karena Allah. Jadi cinta karena Allah, berkunjung karena Allah. Begitu juga ketika duduk dalam suatu majelis juga karena Allah, menolong pun juga karena Allah, maka Allah pun akan memberikan cintanya kepada orang tersebut. Nah, ini artinya apa? Bahwasanya segala sesuatu karena dunia itu sifatnya sementara. Tapi kalau hal itu dilakukan karena Allah akan menjadi kekal abadi, yang manfaatnya bukan hanya dirasakan ketika di dunia saja, tapi dibawa sampai ke akhirat kelak. Nah, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan cinta karena Allah, dengan harapan agar kita termasuk golongan di dalamnya, sehingga kita mendapatkan keberhasilan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Ya, insya Allah pada bab berikutnya adalah tentang alamatu hubbillah, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, atau tanda-tanda Allah itu cinta kepada orang tersebut. Insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.